Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pedi? Hari ini saya berada di Masjid Al-Anwar yang ada di Teluk Betung, Bandar Lampung. Nanti alamat lengkapnya akan saya kasih informasi di link bawah. Dan ini masjid dibangun pada tahun 1888 dan sempat direhab pada tahun 1962. Dan ini merupakan peninggalan sejarah dari kolonial Belanda, di mana dulu ini digunakan untuk memberikan sinyal tanda waktu berbuka puasa untuk masyarakat yang ada di sekitar Bandar Lampung ini. Dan kabarnya, konon katanya ini bisa mencapai 3 km dentumannya, karena ini memang dulu belum ada rumah-rumah nih. Seperti apa di dalamnya, tetap bersama saya, kita akan sama-sama ketahui keberadaan Masjid Al-Anwar berikut ini. Ya, sahabat Pedi, saya berada di Masjid Al-Anwar Teluk Betung, Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu masjid yang punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Saya bersama dengan Bapak Rusdi, beliau adalah pengurus masjid yang ada di Masjid Al-Anwar ini. Assalamualaikum Pak. Iya. Lihat ke sana Pak, lihat ke kamera Pak. Baik, Pak, masjid ini punya banyak nilai sejarah gitu ya Pak ya. Masyarakat tuh sudah banyak tahu, di sini juga banyak tempat wisata religi. Kemudian juga banyak orang-orang yang ingin mengetahui terkait dengan masjid ini. Sebenarnya sejarah adanya Masjid Al-Anwar ini seperti apa sih Pak? Ya, sejarahnya itu pada zaman dulu ya, itu dimana katakan pembangunan dulu ya, bahwa tahun 1883 itu peristiwa terbakar kemudian Masjid Al-Anwar. Tahun 1883 nampak tahun yaitu habis tahun. Tahun 1888 tahun 1962 peran Masjid Al-Anwar pada masa kebangkitan nasional perjuangan. Tahun 1992 penganggaran sarana penunjang peribadatan. Itulah tentang sekilas Masjid Al-Anwar. Di mana Ada di sana Pak. Kita Jamil Anwar itu yaitu kontak dari salah satu warga Sulawesi Selatan, yaitu dari Bonet, karena di 100 meter dari masjid ini yaitu berdiri itu pelabuhan besar dulu ya. pelabuhan udang akhir dan pelabuhan udang lelang. Sekarang masih ada ya Pak pelabuhannya ya? Pelabuhan itu sudah kecil sekarang, Masih kecil, udah kecil. dulu kan terbesar sebelum panjang itu. Makanya pada pedagang-pedagang itu kan dulu pakai kapal pinisi dia mampir ke sini dan mampir rumah ini bahwa ada salah satu yang dari balik itu ada pulang karena pulang itu masjidnya tadi luar Cukup luas sebenarnya ya Pak ya. Baik. Nah Pak, kemudian kan pas sempat dibangun dulu ya Pak, kemudian meletusnya Gunung Anak Krakatau ini rata semua Pak. iya katanya itu rata semua. Sejarah gitu ya. Bahkan ada kapal ini apa namanya tanda tanya sampai ke Polda soalnya itu ada isinya kapalnya itu habis semua. Nah, itulah maka tahun 1888 itu datanglah yang pedagang dari Sulawesi itu, karena intinya ada di pelabuhan Pak, ini kan sahabat Medi, kita lihat di sini ada 2 meriam. Ini adalah peninggalan sejarah zaman Belanda dulu ya Pak. Ini biasanya difungsikan untuk apa Pak, 2 meriam ini Pak? Ini meriam ini adalah pemberian daripada Belanda dulu ya, karena salah satu masjid ini juga selain tempat peribadatan, tempat perjuangan juga, jadi tempat berkumpul para pejuang di sini. Jadi diberilah hadiah meriam tua ini oleh Belanda. Dari Portugal ya, 1811. Nah, ini gunanya untuk kalau tiap bulan puasa sih dihidupkan supaya terdengar, jadi orang-orang mengadakan berbuka puasa. Di mana daya lengkungnya itu kurang lebih 3 meter. Cukup jauh ya Pak? Jauh, karena Cukup di sini jauh. belum ada rumah, belum ada masjid. Jadi dulu masyarakatnya menggunakan meriam ini untuk pertanda berbuka puasa gitu ya Pak ya. Oke, selain meriam ini ada apa lagi Pak yang bisa membuktikan bahwa ini adalah peninggalan zaman Belanda Pak? Itu adalah satu Al-Quran, satu abad. Iya Pak. Kemudian ada tiang-tiang tadi ya Pak? Yang belum itu yaitu
ke Gunung Krakatau nah katanya sih kayu yang dengan bukit aja yang membakar itu Masih ada ya Pak sekarang? ya, itu Nanti kita lihat ya Pak ya. Oke. Kemudian dulu ini atapnya seperti apa Pak? atapnya dulu genteng tahun 1888 itu cuma ukuran masjid ini 20 kali 25 yang ada tiang 6 itu atapnya itu atap kuliah pintunya bambu tiangnya itu dari kayu. Oke. Pak, tadi luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi. Ya, kalau luas tanahnya ini. Luas tanahnya ya. Kemudian untuk kapasitas tampung jamaah berapa Pak? Kalau kapasitas tampung jamaah untuk Jumat ya, kalau Jumat itu kurang lebih 1.200. Namun kalau hari-hari besar itu bisa lebih sampai 2.000 karena ada penambahan ke ruang tataran pas belakang di kanan yang 2.000-an Iya, cukup ya Pak ya? cukup. Untuk hari-hari besar Iya. biasanya ya. Oke, Pak, kemudian apa namanya masjid ini selain digunakan untuk ibadah, adakah kunjungan wisata religi atau edukasi kepada anak-anak yang mengetahui sejarah dari masjid ini Pak? banyak ya banyak karena dalam keadaan covid aja udah tahu ya. Kalau setiap bulan Maulid itu yang sejarah yang religi itu dari Bandung dari Semarang ada dari Tangerang dari Bekasi semuanya dari mana Baik, Bapak ada yang mau disampaikan mungkin kepada pemerintah Provinsi Lampung barangkali juga terkait dengan perawatan dari masjid ini apa Pak kira-kira Pak? ya kalau harapan dari pengurus yaitu kalau perhatian dari pemerintah itu tentang apa ya namanya bangunannya ya ini masalah ini mungkin masalah pendanaannya aja kali ya yang harus diperhatikan jadi ya harusnya dialih pandangannya ke masjid tertua lah kayak ini apa namanya menjadi pariwisata yang pada luar provinsi. Jadi memang terkait pendanaan yang diharapkan kepada Pemprov atau Pemkot juga Ya. untuk bisa membantu bagaimana memberikan dana untuk apa ya pengurusan dari masjid ini begitu ya Pak. Karena ini adalah salah satu ikon ya Pak, ikon masjid tertua di Lampung. Selama ini kan nggak ada, cuman paling kalau ada datang dari masyarakat agama dia bu ini masih ini perawatannya itu pendanaan ininya nggak ada. Ternyata buku tidak cukup, harus Iya. ada dana ya. Iya, itulah makanya. Oke, Pak Rusdi terima kasih ya Iya. Pak. Nanti saya mau lihat-lihat di dalam supaya sahabat media lebih tahu. Tetap di Anjasila. Wah, Masjid Al Anwar sendiri terletak di jalan utama sih sebenarnya gitu, dan memang bisa diakses di jalan utama yang ada di seputaran Jalan Laksamana Malahayati ini. Sementara untuk luasnya memang cukup luas nih sahabat Medi. Kayak misalkan halamannya aja luas banget nih, dari pagar pintu gerbang sampai ke dalam itu sebenarnya cukup luas. Apalagi kalau di dalam, karena kabarnya bisa menampung sekitar 1.000 jamaah di dalam masjid dan kisaran 2.000 jamaah hingga keluar halaman masjid. Nah, ini sahabat Medi ada 6 tiang yang ini memang tidak dipugar ya Pak, tidak Iya, dirubah iya. dari model awal ya Pak, dari Ini awal. kayu, dalamnya kayu. Oh, dalamnya ada kayu. Kayu. Ini ada Bisa 1, aja. 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 ini menandakan rukun iman. Iya. Ada 6. Inilah keberadaan masjidnya. Ya memang kalau dilihat nih bentuknya memang sudah tua ya Pak. Iya. Model masjid tua Ini gitu. ditambah-tambah aja ini. Ini adalah Kalau penambahan-penambahan. kayu masih. Sekarang Kayu masih semua ini. Oh. Ini dalamnya kayu ini. Ini tiang-tiang ini semua kayu doang. tiang-tiang ini kayu. Karena ini lapis aja sama ini. Jadi sengaja tidak dirubah. Iya. Dan kayu zaman dulu tuh awet banget Iya, ya Pak. betul. Kayu zaman dulu tuh awet. Beda dengan kayu sekarang. Ya. Untuk tarawih gini-gini gimana Pak? Ramai Pak? Kurang lumayan kalau untuk sekarang masih berapa Masih saat. Mm-mm. Mm. Tuh.
adalah Al-Quran peninggalan zaman Belanda. Kira-kira umurnya ada 1 abad. Masih bagus ya Pak? Karena dirawat. Dia apa? Dia amo. Makanya ditutup. Oh, dia udah lapuk. Iya, lapuk sih nggak cuman ya inilah apa? Bisa sobek kayak sobek. Sobek-sobek. Makanya ini ditutup seperti ini supaya nggak rusak. Iya. Kemudian di sini juga ada buku-buku peninggalan Belanda. Tuh, Nah, tulisannya. Kalau kamu bisa bahasa Belanda, jadi tentang pembangunan, tentang segala macam, tentang ekonomi apa, ada tentang jembatan. Pak Rusdi udah fase ya Pak bahasa Belanda ya Pak? Kalau ini kita Boro-boro ya, Pak, kita gundul ini. Oh, Ini. wah, Zaman ini dulu udah ya. sebenarnya Salah udah satunya itu. udah hancur Kiai ya. Nawawi itu. Nah itu. Mana sih Pak? Itu orang. Itu yang mewakafkan ya? Bukan ini yang dia pengajar dulu. Oh, pengajar. Beliau ini zaman pengajar. kemerdekaan tuh sebelum nih kemerdekaan. beliau Kiai Haji Muhammad Nawawi, Ya, pengajar ya. iya. Lama di Mesir dia dulu. Asli dari mana Pak? Aslinya dari sini. Asli dari Lampung. sini ya? Suku Palembang. Nah itu masjid sebelum direnovasi. Ya, tahun 6 Nih masjid sebelum direnovasi. Merupakan pembuktian kepada kita semua bahwa Masjid Al-Anwar yang sudah berdiri kokoh dari zaman dulu hingga sekarang masih digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Kapasitas di hari Jumat bisa mencapai 1.000 jamaah, kemudian di hari-hari besar lain bisa mencapai 2.000 jamaah dengan diberikan taruk di sisi kiri, kanan, dan juga depan belakang. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu cerita bahwa kita, masyarakat Lampung, masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai sejarah yang begitu sangat penting, dan ini buktinya ada di Masjid Al-Anwar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Anjau Silau. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.